kita mengidentifikasi sebagai ahli fasilitas produksi minyak dan gas bumi Indonesia. Nah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengidentifikasi diri kita atau Bapak Ibu sekalian itu sebagai seorang ahli, itu adalah bukti bahwa sudah ada yang mengakui. Dalam hal ini satu yang mesti kelulusannya dari background akademisnya, kemudian kedua dari keahlian kerja saat ini. Salah satu yang ada dari bentuk sertifikasi yang saat ini wajib ada dimiliki oleh insinyur Indonesia adalah sertifikasi insinyur profesi. Nah, apakah itu sertifikasi insinyur profesi? Mungkin banyak yang sudah tahu dari kita, ada yang sudah punya sertifikatnya, atau ada yang ingin mengajukan aplikasi tapi masih bingung cara bagaimana melakukan aplikasinya. Nah, melalui sharing system ini kami harap kita bersama-sama dapat menarik satu ilmu atau cara atau knowledge bagaimana kita melakukan sertifikasi insinyur profesi ini. Kami harap sharing session ini menjadi satu hal yang sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Silviana dan Pak Nusran yang mau berbagi bagaimana pengalamannya selama ini dalam berhubungan dengan sertifikasi insinyur ini. Dari para peserta, kami lihat tadi banyak sekali insan-insan dari Migas, dari KKKS, dari SKK Migas, dari para industri penunjang migas, banyak sekali. Mari kita bersama-sama berbagi. Forum ini adalah forum kita bersama, IAFMI, yang menjadi induk kita bersama secara organisasi. Baiklah, kita buka sharing session ini, dan mari kita bersama-sama untuk berbagi dan mendengarkan dengan baik, serta kalau ada hal yang perlu ditanyakan nanti akan langsung kita berinteraksi secara aktif di sini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Daru atas sambutannya. Berikut saya akan perkenalkan moderator kita untuk sore hari ini. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya panggilkan Bapak Nuzran Azwar. Ya, beliau saat ini menjabat Ketua Bidang Keahlian Proses dan Proses Safety di IAFMI. Dan karir beliau memang banyak dihabiskan di SKK Migas, ya. Terakhir itu posisi beliau adalah Lead Specialist Engineering and Construction for Deputy Operation SKK Migas. Namun beliau adalah teman baik saya juga, dan cukup lama saya mengenalnya semenjak beliau berkarir di berbagai perusahaan sebelum akhirnya bergabung dengan SKK Migas. Dan akhir-akhir ini baru saja beliau mendapatkan IPM-nya, ya. Jadi kita undang di sini sebagai moderator juga supaya bisa menjelaskan yang the most recent experience, ya, what are the most recent experience. Beliau adalah kandidat doktor ekonomi, padahal beliau background-nya engineering, ya, teknik kimia. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya serahkan kepada Bapak Nuzran Azwar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daru, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah join di webinar ini. Saya sebagai moderator hanya ingin mengantar saja. Gitu. Kenapa kemudian isu ini kita angkat gitu ya. Jadi ternyata gitu ya, sejak beberapa tahun lalu saya sebenarnya sudah mengalami dalam artian challenge dari auditor gitu kan ya, untuk menunjukkan kompetensi saya. Mungkin sekitar 3-4 tahun lalu. Waktu itu belum dapat ini ya, belum dapat info kalau ini udah di aplikasi, udah undang-undang insinyur itu lagi disusun dan lain-lain. Jadi begitu di audit, saya ditanya kompetensi saya.
Terus saya dibilang, saya nggak punya kompetensi, Anda nggak punya kompetensi, Pak. Saya jadi bingung. Loh, saya udah sekolah, Pak, udah sampai master. Saya udah kerja sekian tahun. Ini CV saya bilang gitu kan. Terus, Anda nggak punya sertifikat. Ini, Pak, sertifikat saya. Modal saya waktu itu TUV, International North, TUV North. Ini apa sertifikat proses safety saya. Oh enggak, Pak, yang diakui oleh Republik Indonesia. Wah, langsung kaget saya. Nah, dari sana kemudian saya pikir-pikir, saya carilah gitu kan. Waktu itu prosesnya masih manual dan kemudian prosesnya juga kita belum clear. Pada akhirnya saya awal tahun ini mencoba gitu kan. Awal tahun mencoba tanya-tanya gitu. Dan ternyata prosesnya juga nggak sulit-sulit amat ternyata, nggak sulit-sulit. Apalagi sekarang udah online. Jadi saya ambil dari websitenya PII. Ini mohon maaf Bu Sylvie, saya ngambil waktu sekitar 5 menit aja. Jadi di STRI itu ternyata diperlukan oleh seorang insinyur untuk berpraktek. Itu wajib gitu kan ya. Nah, syaratnya itu cuman ada sertifikat, kita punya SIP, kita jadi anggota aktifnya PII, kemudian ada ijazahnya PSPPI, program studi program studi insinyur, profesional insinyur, di mana salah satunya Bu Sylvie ini pengajar di PSPPI Undip. Gitu. Kemudian juga kita bayar uangnya. Nah, yang jadi challenge itu nanti adalah bagaimana caranya kita dapat SIP. Kita harus ngisi namanya formulir aplikasi insinyur profesional. Nah, itu yang challenge-nya. Kalau kita kemudian tidak hati-hati gitu ya, klasifikasi kita turun. Jadi saya apply-nya buat IPU, tapi karena saya tidak hati-hati dengan mengisi file-nya tidak detail, karena beberapa hal memang tidak bisa dipublish gitu ya, maka saya nggak dapat IPU-nya gitu. Jadi saya tanyalah sama majelis itu ya. Nah, hari ini gitu kan, kami IAFMI gitu kan ya, mencoba men-share gitu ya. Ini dari dosen pengajar IAFMI, beliau juga kemudian dokter di Undip, jurusan teknik Undip. Beliau juga sudah certified PI, IPM, dan Asian Engineers. Bagaimana triknya gitu kan ya, mengisi agar kemudian kita tidak salah. Karena saat ini Vibe sendiri sudah online, dipermudah. Nah, saya hanya mengantarkan gitu kan ya. Silakan nanti Bu Sylvie, terima kasih atas kesediaan waktunya itu untuk memberikan sharing dan memberikan knowledge kepada peserta webinar ini, kami ini, agar kemudian mengisi Vibe itu tidak merugikan kita sendiri gitu. Bukan merugikan, dalam artian mengisi Vibe itu pas gitu ya. Dengan lamanya kita bekerja, kompetensi yang kita ini. Jadi mungkin bisa di-share CV-nya Bu Sylvie, Bu Desi. Saya ingin membacakan CV-nya. Terakhir saya mungkin belum dapat yang terakhir. Sebentar ya, saya coba share. Ada di PPT, Budi. Oh ya, baik. Tidak akan amat elok kalau saya mengenalkan gitu. Kalau mengenalin diri. Tentu. Tunggu sebentar ya. Jadi yang ini mungkin bukan yang terakhir, Ibu. Nanti kalau untuk file yang terakhirnya, silakan Ibu Sylvie yang share ya. Saya akan share yang CV-nya Ibu Silviana. Silakan Pak Nuzran. Saya ingin memperkenalkan Bu Sylvie, ini teman saya udah lama, long way back gitu ya. Saat saya kuliah dulu. Jadi beliau menekuni keilmuan teknik kimia itu dari 1994. S1 di Undip, S2 teknik kimia di TB, kemudian ikut sandwich kalau nggak salah, dan S3-nya di Jerman. Nah, beliau saat ini adalah ketua LSP Undip, lembaga sertifikasi profesi kalau tidak salah ini ya. Ketua komite skema LSP Undip 2016 sampai 2019. Saat ini juga menjadi koordinator laboratorium dasar teknik kimia Undip, ketua pelaksana laboratorium uji FT Undip, ketua TPMF
tim penjaminan mutu fakultas di Undip gitu ya. Ketua gugus penjaminan mutu Departemen Teknik Kimia, dan kemudian anggota bidang kalian proses engineering process safety. Dari CV-nya saya yakin itu dekat sekali dengan bagaimana menjaga quality gitu ya. Jadi tidak salah kita memilih Bu Sylvie untuk membagi ilmu dan knowledge. Terima kasih. Saya silakan Bu Sylvie untuk memulai sharing knowledge-nya. Ya, terima kasih. Saya stop sharing. Silakan Ibu Sylvie. Oke, sebelumnya saya share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara, semoga ini bermanfaat ya, acara yang istilahnya saya dulu kepada Pak Daru, Pak Sekjen IAFMI. Kalau saya membawakan ini hanya sharing ya, mungkin saya ulangi lagi, mungkin tadi sudah dikemukakan Pak Nuzran bahwasanya ini hanya sekedar sharing bagaimana trik untuk mengisi vibe, karena istilahnya nih dokumen vibe itu memang krusial, artinya begitu kita salah mengisi, kemudian hasilnya rekapitulasi itu tidak sesuai target, tadi seperti Pak Nuzran mengatakan targetnya IPU tapi dapatnya IPM gitu ya. Mungkin itu salah satu apa namanya ya, perlu ilmunya bagaimana untuk menjaga trik itu agar kita tercapai apa yang kita inginkan, yaitu misalkan kalau misalkan mau memang sudah jatahnya IPU ya kita pengennya ke arah IPU gitu. Mungkin itu. Saya akan membawakan sedikit pengalaman yang saya pernah dapatkan mengenai bagaimana mendapatkan sertifikasi insinyur profesi, dalam ini sampai IPM. Kemudian nanti saya akan membawakan dalam bentuk dua versi, jadi kemungkinan tidak atau belum semua badan koordinasi itu BK itu memiliki vibe yang, jadi masih ada beberapa menggunakan hard copy, sehingga mungkin saya berikan terlebih dahulu versi yang hardnya, kemudian nanti kita masuk yang versi online-nya. Jadi saya akan lanjutkan, ini sudah. Jadi ini nanti kita akan materi yang akan saya bawakan. Yang pertama pengertian dan bentuknya, isinya, dokumen vibe seperti apa. Mungkin Bapak, Ibu-ibu yang baru bergabung, mungkin mohon maaf saya ulangi lagi, mungkin ada yang sudah mengetahui pengertian ini. Jadi mohon maaf kalau mengulangi mengenai pengertian dasar ini terlebih dahulu. Kemudian saya sampaikan panduan normatif ya, panduan normatifnya. Jadi ini saya akan memberikan panduan normatif yang sudah diberikan oleh PII. Jadi ini sebenarnya bukan dari saya pribadi, tetapi dari PII yang sudah memberikan kepada kami. Kemudian nanti yang versi online bagaimana, itu versi online juga sebenarnya sudah ada panduan yang online, tetapi panduan online itu relatif lebih sedikit, artinya cuman ya sedikit saja yang tercantum situ, tapi begitu kita membuka kan artinya ini mau ngapain gitu. Nah itu mungkin yang saya coba berusaha untuk memberikan sedikit informasi di sana gitu, jadi di posisi yang online-nya. Kemudian nah, yang keempat ini sebenarnya trik yang mungkin yang saya analisa, maksudnya harusnya seperti ini ya. yang formulir 1-1 tuh harusnya ini ngisi yang W atau P yang nomor berapa. Nah, itu mungkin setelah kita berusaha untuk mengisi masing-masing, akhirnya kita tahu meng-create suatu trik yang nanti insya Allah dapat digunakan oleh Bapak Ibu ketika mau mengajukan sertifikasi insinyur profesi ini. Jadi mungkin yang keempat ini hanya yang saya dapatkan dari pengalaman dari yang kita mengisi baik yang hard maupun yang
kopinya. Nah, itu mungkin ada trik-trik khusus. Misalkan boleh nggak ya kalau VIPE itu misalkan pengalaman sebagai ketua RT itu dimasukkan misalkan. Sekelas misalkan sebagai RT jabatan tapi tetap kita bisa menilai yaitu di W1 misalkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu masih bisa menambah poin W1 tapi tidak melulu hanya W1. Jadi nanti akan saya sampaikan WW yang lainnya yang memang harus terisi. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Nuzran posisi di sertifikasi insinyur profesional itu di mana. Jadi kalau intinya kita ada di sini di tengah ini. Nah, ini mau yang 6.000, 3.000 atau yang 600 itu tergantung dari dokumen VIPE yang kita isikan. Nah, dokumen VIPE itu tentunya ada bakuan kompetensinya, yaitu artinya kompetensi apa yang ketika kita menjalankan itu, misalkan pendidikan atau pelatihan, itu kompetensinya apa aja. Nah, itu ada di bakuan kompetensi yang sudah sudah ditetapkan oleh PII. Nah, kapan kita bisa mengajukan sertifikasi profesi insinyur itu ketika kita sudah lepas atau mendapatkan ijazah, baik itu ST, kemudian kita dapatkan KTA-nya dari PII, ya, plus pengalaman kerja. Nah, ini yang nanti kita kumpulkan dan kita kelompokkan tergantung dari bakuan kompetensinya. Berarti misalkan nantinya bisa jadi misalkan selama kita bekerja ataupun selepas dari sekolah mendapatkan ijazah S1-nya, itu pengalaman kerja itu bisa jadi mengisi dari tidak hanya formulir hanya satu, kan formulirnya ada banyak. Jadi formulir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau nggak salah ya, 6 atau 7. Saya nanti kita lihat. Kemudian nanti ada lampiran yang harus diisi gitu. Kemudian untuk justifikasi hasil ini biasanya kalau yang hard kopinya yang pada saat saya dulu mendapatkan IPM yaitu nanti mendapatkan wawancara. Jadi wawancara oleh majelis penilai. Majelis dari wawancara ini nanti akan ditetapkan Bapak Ibu akan mendapatkan IPM atau IPU. Ini kalau yang di atas 600 ya. Di atas 600 maka akan ada wawancara. Tapi kalau hanya 600 ini ya, sekitar 600 sampai 3.000 maka langsung mendapatkan IPP. Nah, sertifikasi ini sebenarnya berlaku hanya 5 tahun sehingga perlu diupdate. Nah, ketika perlu update sertifikasi ini, kita kan mendapatkan pengalaman kembali, pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi. Nah, itu harus dikumpulkan kembali nanti untuk meningkatkan atau dalam mengisi VIPE barunya. Sehingga nanti bisa jadi misalnya dari IPP dengan pengalaman kerja yang semakin tambah, pengalaman organisasi bertambah, maka bisa jadi menjadi IPM atau langsung IPU. Gitu. Nah, bakuan kompetensi ini sebenarnya didorong oleh beberapa, maksudnya disupport oleh badan koordinasi yang hingga saat ini itu sudah ada jumlahnya yaitu 21 BK. 21 BK itu yang nantinya akan terwakili Bapak Ibu punya keahlian di mana. Jadi ini ada 21 sudah BK yang ada di PII. Nih, saya lanjutkan. Nah, ini yang khusus ya, kualifikasi sertifikasi insinyur profesional, maksud saya ini IPP, IPM, dan IPU. Ya. Dan nanti juga ada sertifikasi yang lebih khusus lagi, yang lebih internasional, dalam ini ASEAN, ya, ASEAN Engineer atau ASEAN Charter Professional Engineer, ya, yang register ini juga dari sertifikasi ini memiliki syarat. Biasanya untuk yang misalkan seperti saya ASEAN Engineer itu memiliki syarat minimal IPM. Jadi ketika sudah memiliki IPM, maka kita berhak untuk mengajukan mendapatkan ASEAN Ang.
Nah, masuk ke sebenarnya dokumen VIBE itu apa? Tadi di depan hanya berupa VIBE itu untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan sertifikasi apa namanya? Profesi insinyur profesional. Nah, VIBE itu kalau dilihat dari hard copy-nya, yang bentuk hard copy-nya, dia berisi tabel-tabel. Jadi memang bentuknya tabel yang memang harus kita isi. Kalau versi hard copy itu memang agak susah, karena setiap saat kita akan kompetensinya tadi, yang bakuan mutu itu yang begitu banyaknya bakuan mutu itu harus kita tuliskan. Misalkan memiliki tadi yang ketua RT. Ketua RT itu berarti apa? Oh, nanti berarti W111. Nah, itu kita harus meplot isinya apa dan seterusnya. Nah, itu yang kalau hard copy-nya. Nah, alhamdulillah yang sekarang kan sudah ada online. Ketika online kita tinggal baca aja. Ketika online kita tinggal membaca apa yang tertulis di tabel isian yang harus kita pilih. Jadi kita tinggal cek gitu aja. Tinggal uncek ataupun yang cek gitu, tinggal centang gitu aja. Nah, selain yang berisi tabel-tabel itu, nah VIBE itu biasanya ada lampiran, ya, tapi tergantung dari BK-nya. Jadi kalau saya lihat BKK itu tidak ada form yang lampiran, belum ada, atau mungkin nanti disusulkan ada revisi, mungkin ada lampiran. Yang lampiran ini sebenarnya adalah isian bagaimana kita menceritakan suatu pengalaman yang tentunya terkait dengan keinsinyuran kita yang paling terkesan. Nah, itu biasanya di situ majelis penilai yang akan menilai dari lampiran ini. Kemudian insinyur profesional juga harus wajib mengisi biodatanya dari rentang lulus sampai saat ini. Jadi posisinya dan sebagainya itu ada yang harus diisikan. Kemudian, nah ini sebenarnya untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mengisi VIBE, mungkin syarat pertama adalah menyiapkan semua dokumennya. Jadi jangan sampai misalkan, oh habis ini saya pelatihan apa ya? Nah itu mungkin biar lebih enaknya mungkin sudah filing dokumen yang baik itu soft file maupun yang hardnya. Jadi untuk memudahkan memantau yang sudah dimasukkan yang mana. Jadi mungkin itu. Ya, tetapi tetap harus diingat bakuan mutunya harus memenuhi semua kriteria W dan P. Jangan sampai misalkan ini pengalaman aja, misalkan W-nya hanya W1, 2, kemudian 4. Padahal sudah nilainya itu sudah banyak gitu misalkan. Itu sama aja tidak akan terpenuhi, malah justru akhirnya tidak keluar sertifikasi kita. Jadi memang kita harus triknya tuh harus ini sudah keisi W1, oke. Kalau W1 biasanya lebih mudah, banyak kegiatan yang bisa masuk ke W1. Tapi yang mungkin yang justru krusial adalah W3 misalkan. Nah, itu perlu diingat W3 itu ada di posisi mana. Nah, itu triknya nanti yang di endingnya. Kalau sekarang mungkin masih secara normatif yang diberikan oleh PII gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu menyiapkan terlebih dahulu ijazah yang sudah dipunyai ataupun sertifikat-sertifikat yang terkait keinsinyuran khususnya gitu. Mungkin itu harus disiapkan. Jadi untuk memudahkan pengisian. Dan juga nantinya misalkan ada wawancara itu dari majelis penilai biasanya meminta gitu, menunjukkan gitu, bisa jadi. Kemudian sasarannya ya ini setiap anggota PII, jadi kita memang seharusnya masuk sebagai anggota PII. Jadi syarat untuk VIBE itu nanti ada poin, ada formulir yang harus diisi, dan salah satunya kita sebagai anggota PII. Kalau belum jadi anggota PII terus ngisi VIBE, itu kok kayaknya nggak pas ya. Maksudnya mau disertified oleh PII tapi kita belum menjadi PII-nya. Jadi nggak nyambung gitu. Ya, jadi syarat utamanya memang harus kita menjadi anggota terlebih dahulu. Nah, ini kalau formulir isian, kalau dulu kan harus kita aktif mencari itu ataupun mendatangi. Tapi kalau sekarang online ya kita tinggal search dengan lamannya, dengan di laman website masing-masing BK. Nah, ini yang kalau kita sudah terdaftar, kita akan mendapatkan KTA. Yang KTA sekarang bentuknya tidak seperti ini, ya. KTA-nya sekarang lebih cantik ya warnanya. Ini yang versi tahun 2019, yang 2020 sudah berubah.
Kemudian, nah ini harus mendaftarkan terlebih dahulu. Nah, bahasa pengisiannya harus bahasa Indonesia. Misalkan tidak bahasa Indonesia, maka harus dilampiri terjemahannya. Di waktu pengumpulan, kalau dulu versinya kan harus dikirim dan sebagainya. Kalau mungkin sekarang kan sudah submit, tinggal klik gitu aja. Mungkin ini saya agak percepat yang ini. Ini juga ya waktu pengumpulannya versi. Nah, ini ada sanksi. Jadi memang kita diharapkan ada kejujuran ketika kita mengisi, tidak melakukan, misalkan tidak melakukan suatu kegiatan itu atau organisasi atau apapun, tapi ditulis misalkan, itu akan ada sanksi yang sudah ditetapkan oleh PII. Ini yang petunjuk umum ya, normatifnya baca terlebih dahulu. Ya, seperti biasa panduan ini sebagai panduannya, kemudian baca bakuan kompetensinya. Bakuan kompetensi dari insinyur profesional itu yang dari W1, 2, 3, 4, kemudian P5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu yang harus dibaca apa saja, karena di situ ada di belakangnya tidak hanya W1, tapi ada W11, W112, W113, dan seterusnya. Itu memiliki kompetensi tersendiri. Jadi, tapi kalau versi online sebenarnya sudah tersedia, jadi kita tinggal membaca. Tapi kalau yang versi hard, seperti saat saya dulu 3 tahun yang lalu, itu harus menuliskan. Jadi memilah-milah. Jadi kegiatan ini masuk W11, W12, atau yang apa. Kemudian nanti file dapat di fotokopi, jadi bisa atau diketik ulang. Ini juga mudah. Nah, ini memperhatikan 4 unit kompetensi wajib. Jadi yang W tadi, W dan P itu pilihan, maksudnya P5 sampai P11. Itu masing-masing memiliki porsi. Dan porsi itu ketika mau masuk IPM, mau masuk IPU itu memiliki porsi yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalkan tidak terpenuhi itu ya langsung dia ada posisi di bawahnya. Ini mengisi aktivitas nih kalau hard copy-nya seperti ini ya. Kemudian baik pengalaman, peranan itu tingkat kesulitannya. Jadi nanti kalau di versi di versi hard-nya itu ada P, Q, dan R. P itu biasanya korelasinya dengan lamanya, kemudian Q itu kaitannya dengan sebagai apa, kalau R itu kaitannya tingkatannya, artinya nasional hanya atau level lokal gitu, level satu asosiasi misalkan seperti itu. Jadi ada tingkatan, nanti nilainya yaitu dikalikan P, Q, kali R. Jadi itu nanti Bapak Ibu harus memperhatikan itu. Kemudian ini mengisi uraian. Ini kalau versi hard itu kita harus mengisi uraiannya, tapi kalau sekarang kan tidak usah, tinggal cek dicentang-centang aja. Jadi kita membaca saja. Menempelkan pas foto terbaru. Jadi kalau ini berarti pas foto yang bentuk file tempelkan, tapi kalau yang lama tempelkan dalam bentuk hard copy-nya. Nah, ini yang versi online. Ini saya ambilkan dari BKK ya, BKK PII. Ini kalau kita lihat ada satu-satu, jadi ada formulir 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya ini sampai berapa ini? Sampai ke-6 ya. Jadi masing-masing ini yang harus nanti kita isikan ya. Jadi yang sampai ke-6 ini, dan perlu diingat ini adalah batas minimal yang masing-masing level memiliki persyaratan, misalnya untuk UB. Untuk UB1 memiliki 60 poin gitu ya, 180 dan seterusnya. Demikian untuk yang IPU 600, 1.200, termasuk yang P. Nah, ini kalau P dari P5 sampai P11, ini apa harus isi semua? Monggo tidak apa-apa, yang jelas penilaian majelis penilai itu hanya memilih 2 yang tertinggi ya, 2 tertinggi dari P5 sampai P11 itu yang digunakan untuk penilaian.
Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa lebih selektif mana saja kegiatan yang bisa masuk di posisi pilihan ini. Ya, ini masing-masing ada kriteria atau penilaiannya. Ya, untuk yang IPU total itu 6.000 minimal, kemudian IPM itu 3.000 minimal, dan IP itu 600. Dan ini semuanya harus kondisi sudah terisi. Nah, ini kalau yang BKK belum ada lampiran. Kalau yang di versi lain, nanti akan saya tampilkan yang versi BK yang lainnya itu ada lampiran 1, lampiran 2 yang harus kita isi. Nah, ini yang memang mungkin biar moodnya dapat, mungkin tidak langsung 1 hari ngisi ini semua, mungkin jenuh Bapak Ibu. Jadi mungkin niatnya tiap hari pokoknya ngisi satu-satu, saya ngisi. Nanti hari kedua atau 1 minggu ngisi satu-satu, enggak apa-apa. Yang jelas kita bisa memilah, jadi tidak kesusu langsung langsung diisi semua tanpa memperhatikan porsi ini. Nanti akan ada misalkan ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka kita tidak mungkin akan mendapatkan sertifikasinya. Jadi ini yang sudah saya pilih, ini ada formulir 1 itu ada 6, formulir 2, formulir 3 ada 5, dan formulir 4, formulir 4 ini ada 4, formulir 5, dan formulir 6. Nah, ini yang wajib, ini kalau saya ambilkan dari bakuan kompetensinya, wajib 1, itu nanti ada W11 sampai W14. Ini apa aja? Sebenarnya nggak usah dihafalkan, Bapak Ibu, kalau sudah online tinggal dibaca saja. Nah, biasanya W1 ini ada posisi di mana? Ini hanya sedikit ada trik di situ. W1 itu nanti akan ada di posisi formulir 13, 14, 21, dan 22. Jadi Bapak nanti kalau mau submit, sebelum submit, monggo ini jadi kayak panduannya. Oh, di 13 ada nggak ya W1? Oke, aman. 14 sudah ada W1. 21, oke, sudah muncul W1, sudah saya centang, misalkan seperti itu. 22 sudah ada W1. Oke, berarti aman. Jadi nanti ngeceknya mungkin bisa ini dijadikan sebagai panduannya untuk ngecek sebelum submit. Karena ketika sudah ngeklik submit, maka semua yang sudah formulir Bapak Ibu masukkan ini tidak bisa diklik edit. Ya, jadi sebelum klik submit, Bapak Ibu lebih baik ngecek dengan panduan seperti ini. Jadi misalkan oke, ini memantau bahwasanya yang wajib itu sudah ada di semua sudah ada di formulir yang terkait ya. Nah, ini yang formulir terkait ini 13, 14, 21. Ini formulir apa aja itu ada di ini keterangan di ini semua. Jadi ini kalau ini 13 ada di organisasi profesi dan organisasi lain yang dimasuki. Mohon untuk menambahkan PII ya, tetap harus PII. Kita mau disertifikasi PII kalau kita belum jadi anggotanya nggih nuwun sewu. Jadi memang harus PII terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ini sudah ada penjelasannya. Ini saya ambilkan dari bakuan kompetensinya dan dia berada di mana saja. Ini ada di 12, 15, 31, 43. Jadi ini menjadi dasar Bapak Ibu untuk ngecek, oke, di formulir 12 saya sudah ada W2, mau W21, W22, W33 monggo. Ya, istilahnya sudah ada wajibnya ini sudah muncul gitu. Kemudian nih keterangan untuk formulirnya. Ini yang W3 ada di mana? W3 itu ada di 31 saja ya. Nah, itu W3 itu sangat krusial. Begitu W31 itu kok tidak ada, biasanya langsung decline. W4 ini formulirnya lumayan banyak ya. Jadi memang tadi yang W3 itu sangat-sangat krusial. Jadi kan karena posisinya dia hanya di 31. Begitu 31 itu kok tidak kepilih ada W3-nya, sudah. Artinya nanti ketika direkap nilai yang diperoleh akan 0 di wajib 3-nya. Jadi ini panduannya ini 16, 4, ini formulir 16, formulir 41 sudah saya rekap di sini. Ini ada di 16,
41, 42, dan 5 bahasa yang dikuasai. Bahasa yang dikuasai sebenarnya ya bisa misalkan apakah harus bahasa internasional, bahasa daerah boleh dituliskan. Boleh dituliskan. Misalkan bahasa Sunda, bahasa Jawa misalkan boleh dituliskan, tidak menutup kemungkinan. Ya artinya kan berarti menguasai bahasa di luar bahasa Indonesia. Kemudian untuk pilihan, ini pilihan itu ada di mana? Pilihan 5 ada di sini, ya di 32. Ini sudah saya ini bisa untuk jadi panduan lebih mudah karena kalau langsung dari bakuan kompetensi, saya kira Bapak Ibu sudah kan lumayan tebel itu, nggih. Lumayan tebel dan harus buka-bukai semuanya itu agak lumayan jadi nggak mood. Apalagi yang harus diisi kan segini banyaknya. Di formulir satu-satu diisi, kemudian masukin datanya, kemudian save. Nanti yang kedua, data kedua. Nah itu kalau ya intinya Bapak Ibu harus mudi dulu, keluar dulu passionnya untuk mengisi. Nah itu mungkin saran saya dalam 1 hari jangan langsung 1 sampai 6 ini diisi. Nanti nggak mood, nanti kalau nggak mood nanti patokannya nanti lupa. Kemudian ini pilihan 7, ini ada di mana? Nah ini 31, 8, ini bakuan mutunya, bakuan kompetensinya, maaf. Ini ada di formulir 34. Kemudian 9, ini ada di 33, 10, ini 10 kompetensinya seperti ini, bakuan kompetensinya itu ada di formulir 16 dan 35. 11, nah ini 11 ada di formulir 35. Nah ini nanti dijumlah ketika Bapak sudah sebelum submit itu nanti ada rekapitulasi diklik yang paling ujungnya sini, ya di paling ujungnya ini nanti akan diklik, nanti Bapak akan melihat dipandu nilai yang diperoleh. Tapi biasanya kalau sebelum submit nilai belum keluar. Jadi nilainya 00, tapi begitu sudah submit Bapak Ibu akan mendapatkan nilai yang diperoleh ada di sebelah sini di kolom ini. Nah, ini maaf nih saya hilangkan nih. Oke. Mungkin ini bisa jadi panduan lebih. Nah, ini yang sebenarnya format dari bakuan kompetensi yang diedarkan oleh PII bentuknya seperti ini, mungkin tebelnya ya kurang lebih 1 cm kalau di print out ya, di print out 1 cm. Jadi mungkin itu kan agak jengah kalau kita membaca bolak-balik gitu. Jadi mungkin tadi bisa sebagai patokan lebih mudah untuk Bapak Ibu memandu saya harus ngisi di mana, formulir di mana gitu. Ini yang versi hard copy-nya, Bapak Ibu harus memberikan isian ini. Nah, yang diisi oleh Bapak Ibu itu yang ini, misalkan ini yang BK yang masih menggunakan hard copy, yang diisi adalah ini, Bapak Ibu mengisi ini. Jadi misalkan, oh saya punya kompetensinya ini W21 misalkan, W211 misalkan. Terus nanti yang di sini adalah ini adalah perhitungan dari majelis penilainya, ya. PQR-nya tadi tingkatannya dia nasional, berapa lama dan seterusnya. Jadi ini penilaian dari biasanya 1 sampai 4 gitu ya. Nah, nanti penilaian dari majelis penilai. Mungkin ini saya skip aja. Semoga badan BK-nya itu badan kejuruannya semuanya sudah dalam bentuk online sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk mengisi. Ini kalau versi yang lama saya dulu seperti ini, mungkin kalau sekarang karena mau upgrade jadinya harus lebih nyaman yang online sebenarnya. Sudah ada perbaikan. Nah, ini yang pernyataan harus disertai tanda tangan bermaterai. Nah, ini yang lembar lampiran sebenarnya, lembar lampiran yang menceritakan kinerja Bapak Ibu yang paling satisfied. Jadi yang paling berkesan tuh apa? Nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan di sini. Nah, ini yang salah contohnya misalkan ya. Nah, ini wajib diisi ya Bapak Ibu.
PII itu wajib diisi karena syarat sertifikasinya harus menjadi anggota PII. Kemudian ini yang organisasi itu misalkan sebagai RT itu dijelaskan tidak apa-apa. Karena sebagai RT juga akan memiliki kemampuan untuk, kan RT juga organisasi, jadi kemampuan dalam hal urusan administrasi, misalkan mengelola lingkungan, menjaga kebersamaan dari warga sekitarnya satu RT gitu ya. Jadi ini merupakan kemampuan dinilai, kompetensinya juga ada. Nah, kalau yang online petunjuknya hanya ada di secara online. Bapak Ibu memperhatikan atau membaca dengan seksama apa saja yang harus diisi di sini. Ya, jadi pertama kalau misalkan KTA-nya belum jadi, ya udah di skip dulu, tapi paling nggak sudah mendaftar sebagai anggota PII. Kemudian nanti ketika mendaftar akan mengisi email. Nah, nanti dari Bapak Ibu akan di email, kemudian dikirimkan username dan password-nya, kemudian silakan untuk mengganti. Baru setelah itu mengisi formulir dari mulai 1.1 sampai formulir yang ke-6. Nah, ini yang pengisian. Bapak Ibu harus dicermati, harus siapkan foto, file, ya, dan untuk diupload, kemudian ketika mengisi formulir itu, nanti masing-masing mengisi PQR-nya itu diisi. Besaran rentang lingkupnya, perannya sebagai apa, R-nya itu cakupannya itu seberapa besar gitu ya. Jadi ini harus diisi, nanti akan dinilai oleh Bapak Ibu Majelis Penilai. Kemudian, nah ketika klik submit ini sudah ada warning bahwasanya ketika sudah mengklik submit, maka Bapak Ibu tidak bisa untuk merubah isi dari tiap-tiap file-nya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu. Nanti sebelum klik submit, Bapak Ibu bisa ngecek lagi. Oh, tadi yang W1, 2, 3 sudah ada semua belum? Nanti dicek semuanya masing-masing. Ketika sudah klik submit, maka kita nunggu. Biasanya kita akan mengirimkan ke namanya LSKI PII secara email. Jadi nanti setelah klik submit, Bapak Ibu akan membuka lebih lanjut, yaitu direkapitulasi nilai dan juga format Excel-nya. Jadi nanti akan muncul langsung. Jadi itu memudahkan sekali. Jadi tidak, kalau saya bandingkan lebih mudah memang by online dibanding yang hard copy. Ya, kalau hard copy dulu kan kita ngetik gitu ya. Ngetik hal yang sama, jadi itu mungkin agak repot. Tapi kalau sekarang sudah dalam bentuk online, luar biasa memudahkan kita. Tapi tidak berarti kita jangan memudahkan. Biasanya kalau memudahkan, terlalu memudahkan, biasanya ada yang kedelonyor, artinya lupa bahwa kita harus ngecek semua W itu harus terpenuhi, P-nya itu paling tidak kita punya 2 terbesar yang nanti akan dinilai oleh MP. Ini yang register sebagai anggota PII baru. Nah, ini yang format bagaimana kita mendaftar terlebih dahulu di lamannya Vibe online masing-masing, BK-nya. Jadi tergantung BK-nya. Kalau ini BKK, nah nanti akan mendapatkan username dari email dan password-nya dari BKK-nya. Nanti kita akan mengubah. Ini kita akan mengisi data-datanya. Nah, ini misalkan sudah diisi organisasi, misal organisasinya seperti apa. Nah, itu nanti kita masukkan. Ini kemudian setelah semuanya, ini saya percepat saja sampai ya mungkin kalau bahasa tadi bisa bahasanya bisa dimasukkan. Nah, nanti kalau sudah yakin Bapak Ibu mensubmit, tinggal masuk yang paling ujung ini ini yang paling kiri nggih. Paling kiri nanti diklik, nanti akan muncul kita mensubmit. Nanti kalau sudah diklik maka akan ada notifikasi bahasanya data berhasil disimpan dan silakan menunggu.
hasil penilaian. Nah, kalau yang ini saya masukkan dari contoh dari BK yang lain. Ini kelihatan ini ada lampiran 1, lampiran 2. Ini lampiran 1 yang tidak lain tadi itu, yang memang harus kita isi. Oke, nanti direkap. Ini sama, ini formulirnya ada 7. Jadi ini misalkan dari BK lain, bukan BKK ini, itu form dari lamanya seperti ini. Nah, trik sederhananya mungkin W1, W2, W3, W4 itu harus ada semua. Nah, harus adanya di mana? Tadi sudah saya sampaikan, W1 itu ada di formulir berapa saja, W2 ada di berapa saja, W3 ada di 31 misalkan. Ya, berarti kita harus niteni ya, niteni. Berarti kita harus memperhatikan. Benar-benar memperhatikan ini jangan sampai kejeglong. Artinya kalau salah satu ini tidak ada, maka sudah pasti akan terdeklan. Jadi memang kita harus berhati-hati. Nah, caranya tadi sudah ada panduannya di slide sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang pilihan. Hanya 2 yang diambil, yang tertinggi. Nah, pembagiannya Bapak Ibu bisa melihat di sini ada W1 10%, W2 30%, W3 20%, W4 10% dari nilai yang sudah diperoleh Bapak Ibu di sini. Dari perkalian apa ini? Perkalian PQR tadi. PQR untuk masing-masing dokumen atau kegiatan ataupun pengalaman Bapak Ibu yang sudah dituliskan. Ya, untuk W1 10%, W2-nya 30%, W3-nya 20%, W4-nya 10%, dan P-nya diambil yang 2 tertinggi, ini yang memiliki porsi 30%. Nah, ini hanya pengingat aja. Ini 1-3 itu, kok nggak bisa jalan? Ini organisasi profesi, itu W1 wajib diisi nih, W1, W11, W1 sampai W14 itu harus keisi semua. Plus W21 sampai W26. Itu di formulir 13. 14 itu juga W1, 15 W2. Ini sudah ada panduannya lah. Ini Bapak Ibu bisa ngecek nanti kalau sebelum submit, sebelum klik. Ini 21. Nah, ini 21 referensi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu perlu perhatikan, saya mendapatkan info ini dari pernah ada sosialisasi pengisian Vibe juga di kampus saya. Itu untuk pengisian di 21, sebenarnya untuk referensi itu tidak hanya secara normatif, maksudnya namanya siapa gitu ya, tapi juga harus mencantumkan nomor HP-nya itu lebih bagus. Jadi sudah tahu bahwasanya kita kalau namanya nomor HP kan paling enggak kita sudah pernah berinteraksi gitu ya untuk referensinya. Ya, untuk siapa yang menjadi referensi yang Bapak Ibu pilih di sini. Kemudian ini yang form-form yang tadi mungkin harus ada, misalnya form 25 itu P5 dan sebagian P2, form 33 itu P6 dan P5 ini juga harus ada gitu ya. 34, P7, P8. Misalkan 34 itu saya ngambil kegiatan ataupun hasil atau apapun bentuknya itu dari 31 masih bisa. Jadi misalkan 31 tadi sudah dipakai, kemudian saya pakai lagi nih, saya ambil di 34 boleh. Tetapi kan kompetensinya berbeda. Jadi kalau 31 tadi kompetensi 31 dia W2, W3, W2, W3, W4, P7. Maka ketika saya ambil, saya recall kembali kegiatan itu di 34, maka dia memiliki kompetensi yaitu P7 dan P8. Jadi makanya tadi yang panduan normatifnya tadi satu kegiatan itu bisa digunakan di beberapa, ya ini contohnya seperti ini.
Ini yang form 41, ini hanya di 41 wajib ya, W4 ya, dan form 42. Ya. Ini yang, mungkin itu aja yang Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Desi, maaf, Pak Nuzran, maaf. Pak Nuzran, monggo Pak Nuzran untuk mengambil alih. Terima kasih. Saya serahkan kembali waktunya kepada Pak Nuzran. Ya, terima kasih Bu Sylvie. Mengisi Vibe itu memang kalau hard copy pengalaman saya rumit. Ngarangnya ini, dan terlebih lagi kalau posisi saya di SKK itu tidak bisa serta-merta langsung menjelaskan isi proyeknya apa gitu. Besaran uangnya, sampai saya berkali-kali ini saya ditanya lagi sama yang yang komen di BK Kimia gitu kan ya, meriksa. Kok nggak ada nilai proyeknya? Begitu saya sebutkan kaget, habis itu saya nggak bisa sebutkan Pak, ditulis, saya bilang gitu, kayak gimana ya, bingung juga ya. Ya. Mungkin untuk beberapa hal agak sulit gitu ya. Saya sepakat. Nah, ini Bu Sylvie gitu kan ya, ada beberapa pertanyaan dari peserta gitu kan ya. Satu misalnya itu Bu Sylvia Delisa, kalau sudah ngisi Vibe online, apa tetap perlu isian hard copy itu? Mungkin itu dulu dijawab, Bu. Ya, terima kasih. Untuk yang setelah isi Vibe online, biasanya kita tidak usah mengisi yang hard copy-nya, Pak Nuzran. Oke. Tinggal menunggu saja. Nanti itu akan diserahkan ke majelis penilai. Sudah ada SOP-nya? Tidak usah. Jadi SOP-nya sudah dari yang tadi kita sudah klik submit, terus nanti membuka yang rekapitulasi nilai. Nanti rekapitulasi nilai kita download, jadi save in PDF. Nah, yang PDF-nya itu yang kita serahkan ke majelis penilai di PII. Jadi tidak perlu lagi. Badan kejuruan mana, Bu, yang kemudian sudah online? Mungkin di sini kan tidak hanya BK Kimia nih. Kalau yang badan kejuruan mana, saya kurang paham. Ini Pak Nuzran mungkin bisa koordinasi dengan PII atau menanyakan langsung BK-nya itu sudah ada yang online apa belum. Tapi kalau yang memang BK-nya belum provide online Vibe, ya berarti kita harus hard copy gitu. Kalau BKK kan sudah per Agustus sudah online, jadi mungkin hard copy-nya tidak usah. Tapi sebenarnya kalau online lebih mudah sih Pak Nuzran, jadi kita tidak usah mikir ini yang ditulis apa ya, karena situ tinggal kita memilih. Misalkan tadi cakupannya, besaran proyeknya, situ sudah ada pilihannya. Jadi sudah ada besarannya 500 juta sampai 50 miliar atau sudah ada range-nya. Nilai dari proyek itu sudah muncul. Jadi lebih memudahkan kita untuk memilih, tinggal centang-centang saja. Tapi centangnya tetap harus dipikirkan tadi kompetensinya memenuhi yang mana. Mungkin itu. Ya, istilahnya kita memilih PQR-nya tadi. J. Makasih Bu Sylvie. Ini ada pertanyaan dari Pak Firman. Itu proses safety itu masuk ke BK mana? Gitu. Saya kebetulan udah kirim ke chatroom gitu ya. Ini panduan dari peraturan pemerintah 25 nomor 25 tahun 2019. Tapi lebih afdol nanti kita nanya Bu Sylvie deh. Kira-kira proses safety itu larinya ke BK Kimia atau kemana, Bu? Untuk BK mungkin saya mencoba menjawab, Pak Nuzran. Kalau BK itu kan sudah ada 21 BK yang di PII itu ya. Jadi kalau ke 21 itu mungkin saya bacakan, ada teknik sipil, mesin, elektrokimia, geodesi, lingkungan, industri, fisika, kedirgantaraan, pertambangan, pertanian, perminyakan dan geotermal, kelautan, peternakan, material, metalurgi, perkeretaapian, informatika, kebumian dan energi, kehutanan, kewilayahan, dan perkotaan. Monggo.
dipilih yang mungkin bisa masuk ke BK mana. Terus nanti menghubungi BK terkait dengan kompetensinya. Mungkin itu Pak Nuzran. Oke. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, ini saya seragamkan aja materi gitu ya. Untuk materi nanti di-share linknya oleh sekretariat nanti gitu kan, bersamaan dengan absensi mungkin. Kemudian untuk pertanyaan mengenai syarat-syarat ikut PII gitu kan ya. Nah, sebenarnya gampang, dibaca aja di www.pii.or.id gitu kan ya. Di situ juga akan dicantumkan berapa besar biayanya. Jadi terpublikasi semua Bapak dan Ibu ini ya. Bagaimana berapa besar prosesnya apa dan berapa besar kemudian biaya yang akan dikeluarkan. Kalau saya kemarin itu ya memang ikut itu aja, rata-rata yang saya kerjakan di BK Kimia dan BK Teknik Industri itu kalau tidak salah itu 1.650.000. Itu ada detailnya di website PII. Nanti setelah SIP pun juga nanti invoice-nya kita masuk dulu PII kalau nggak salah itu 400.000. Itu uang pendaftaran pertama dan uang iuran gitu kan, iuran tahunan. Iuran per tahun. Ya, per tahun. Terus 1.650 kalau nggak salah itu untuk proses SIP 5 ini gitu. Dan nanti belakangan datangnya invoice-nya gitu kan. Nanti setelah itu sepemahaman saya gitu kan ya, untuk dapatin insinyur itu kita ikut sekolah di program studi profesional, insinyur profesional gitu, PPI gitu ya. Itu nanti masing-masing kampus punya kebijakan masing-masing dan biaya masing-masing gitu ya. Ada namanya rekognisi kompetensi lampu gitu ya. Nanti itu jadi ini ya, jadi menentukan biayanya nanti. Dikontak aja ke ini. Nama-nama kampusnya ada di website PII juga gitu kan ya. Salah satunya di Undip, kemudian ada di ITB, di UGM gitu. Lalu kemudian setelah dapat SIP-nya dan lain-lain gitu kan ya, kita daftar STRI. Nah, STRI itu yang kemudian jadi legalitas kita berpraktik sebagai insinyur. Sebagai tambahannya ya, begitu udah lulus PSPI, kita dapat insinyur, gelar insinyur gitu kan. Nah, itu saya seragam gitu ya jawabannya. Terus, ya ini. Pak Adi Maulana, saya bacakan saja ya. Ini ya, untuk pengalaman. Pertama, minimal berapa tahun setelah lulus kuliah bisa mengajukan STRI. Kedua, apakah kita bisa langsung menarikan IPU ketika pertama kali mengajukan STRI? Atau berdasarkan berapa tahun pengalaman kerja. Ketiga, untuk kalian apakah harus menggunakan sertifikat kompetensi atau bisa menggunakan sertifikat biasa. Keempat, sebelum mengajukan STRI, apakah kita harus ambil program profesi insinyur dulu? Maaf, nggak kebanyakan kok. Beberapa pertanyaan tadi sudah saya jawab. Silakan Bu Silvi menambahkan. Ya, mungkin saya ada di depan ya untuk yang materi kapan kita mendapatkan STRI. Kalau tadi STRI sudah dijelaskan Pak Nuzan, STRI itu harus IR dulu, istilahnya kita langsung justifikasi bahasanya setelah IR kita STRI-nya kita dapatkan. Sebentar, ini yang ada di depan tadi ya. Saya nyoba keluar dulu. Di escape aja masuk lagi. Nah itu tuh. Oh, bisa ya. Bentar. Nah, ini. Jadi kapan kita mendapatkan tadi ya STRI-nya, STRI atau yang SIP-nya, sertifikat insinyur. Kalau sertifikat insinyur profesi itu kita harus ngisi 5 dulu. Kita ngisi 5 kalau apa? Kalau kita sudah S1 terus mendaftar sebagai anggota PII dan sudah, nah ini ada bagian
bawahnya yaitu pengalaman kerja. Jadi ini ada rekam jejak kita bekerja itu sudah punya. Jadi ada logbooknya, pengalaman ada di sini yang nanti kita isikan di Vibe-nya untuk mendapatkan SIP ini. Nah, untuk yang apa tadi yang STRI itu memang diharuskan kita para insinyur tuh kalau sudah punya IR-nya maka kita mendaftarkan diri untuk mendapatkan STRI. Itu ada di jenjangnya bukan di sini tapi di setelah apa namanya mendapatkan IR itu kan berarti di PSPPI. IR-nya itu ada di PSPPI. Jadi ada di institusi yang akan memberikan, maaf ini slide-nya yang STRI malah saya hapus karena saya pikir saya concern-nya ke SIP-nya, jadi tidak STRI-nya. Jadi mungkin seperti itu Pak Nuzran. Pak, mungkin tadi yang slide pertama Bu Desi boleh ini tampilkan yang pembukaan pengenalan saya itu ada pengantar. Oh iya. Yang di pengantar itu. Saya stop dulu ya. Monggo Bu Desi. Iya, sebentar ya. Saya akan coba share screen lagi. Ini ya. Sudah terlihat? Jadi sudah, terima kasih Bu Desi. Jadi alasan STRI sebenarnya simpel. Kita itu harus punya legalitas. Gitu. Sama kayak dokter sekarang itu kayak surat tanda prakteknya lah, registrasi praktek medikalnya. Nah, syarat dapat STRI itu ada 5. SIP, jadi anggota PII, ada nomor kartu anggota PII, gitu kan ya, ijazah PSPPI, dan 5 membayar pendaftaran. Ini ada di websitenya www.ppi.or.id. Nah, nanti diklik aja di bagian registrasi. Nah, Vibe itu gitu kan akan berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan SIP, gitu kan ya. Otomatis kalau 2 dan 3 itu otomatis ini. Nah, yang kemudian yang saya dapatkan gitu ya, kalau kita mau STRI tanpa PSPPI, katanya masih boleh, tapi nanti nomornya berbeda. Nah, nomornya berbeda itu yang kemudian kalau saya sih rugi juga gitu kan, nomornya berbeda, takut saya malah nggak kepake nanti gitu kan. Jadi saya saat ini gitu kan setelah dapat SIP, kemudian saya ikut PSPPI. Nah, pertanyaan Pak Adi gitu kan ya, bahwa IPP, IPU, IPM sama IPU apa ininya? Kriteria pembedanya. Tadi Bu Sylvie sudah menjelaskan ada nilainya gitu kan ya. Yang namanya P, Bu, Q dan R. Nah, tapi gampangannya kayak gini deh gitu. Yang saya dapatkan ini ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman BK. Kalau pengalaman rata-rata IPP itu fresh graduate dengan pengalaman kurang dari 10 tahun lah kira-kira. Jadi nggak bisa juga di ini. Nanti soalnya ada majelis penilai yang kemudian mengklarifikasi itu. 10 sampai 20 tahun itu tadi di grafiknya Bu Sylvie ada gitu. Itu IPM. Nah, IPU itu lebih dalam lagi, nggak ada batasan. Ini dari 10-20 tahun nggak ada batasan, nanti diukur dari ini ya, skala nilai yang kita tadi. Pengalaman saya gitu kan, dengan kita bisa menjelaskan dengan baik gitu, kita udah klasifikasi IPM nih gitu ya, kita dapetin IPU. Nah, cara ngejelasin kerjaan kita yang kemudian jadi pembeda. Jadi kalau kelas kita sudah misalnya tanda petik dewa gitu ya IPU itu udah gampang lah gitu. Tapi kalau saya kemarin terbatasannya informasi yang saya publish ke Vibe-nya itu nggak bisa serta-merta terbuka gitu. Saya juga nggak berani gitu kan, karena banyak yang konfidensial gitu. Nah, itu Pak Adi ininya. Nah, Bu Sylvie itu tadi juga Pak Adi nanya, sebentar ya. Pak Adi nanya dari Pak Adi. Nah, di Undip gitu kan ya, apakah teman-teman yang sudah dapat SIP kemudian ikut PSPPI, dia daftarnya STRI dulu atau kemudian dia nunggu PSPP-nya dapat dulu? Ini sharing aja lah. Kalau dari ini kan nggak harus ada gitu.
yang saya dapat dari teman-teman BK malah boleh daftar STRI tapi nanti nomornya beda. Kalau di Undip gimana ya? Kalau di Undip biasanya sudah dapat IR dulu, Pak Nuzran. Oke, IR dulu ya. Oke. Itu kira-kira jawaban untuk Pak Adi. Kemudian dari Pak Muhammad Surya Sukmadi, nih Bu Silvi. Pekerjaan terakhir saya adalah proposal tender engineer, mengurus tender dari awal sampai award project. Jatuhnya ke bidang apa ya, gitu kan? Kalau masuk ke teknik tidak bisa, proyek pun tidak. Kalau saya sih gini. Saya pengalaman saya ke BKTI. Jadi BKTI itu ada namanya project manajemen kompetensi. Jadi PM itu larinya ke BKTI. Nah, aktivitas proyeknya buat kalau kami gitu di SKK itu manage the managers, manage the projectnya dari helikopter view gitu. Bisa Pak, gitu kan ya. Masih laku. Apalagi yang kemudian Bapak yang tahu, yang kemudian bergerak di dalam proyeknya. Saran saya itu coba hubungi namanya Pak Catur Hernanto, IPU, yang kemudian mengurus BKTI. Kemungkinan besar Bapak masuk ke sana, gitu kan. Kira-kira itu jawabannya Pak. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi Bu Silvi, ini kayaknya Bu Silvi deh yang ini deh, jawab deh. Bu Silvi mau bertanya, saat pengisian online jika terdapat trouble internet bagaimana Bu? Apakah data file-nya hilang atau kita bisa lanjutkan? Saya belum pernah online, silakan Bu Silvi. Ya, kalau setahu saya pernah hang gitu ya, maksudnya di tengah jalan terus tiba-tiba loh belum sampai, maksudnya belum sampai memilih W-nya itu belum sampai semuanya gitu, terus tiba-tiba hang gitu. Nah itu sudah tersimpan kalau yang versi saya, tapi ini endingnya tadi ini data file online tidak tersimpan, apakah harus mengulang? Ya harus mengulang kalau memang tidak tersimpan. Kalau pengalaman saya dia akan tersimpan, tetapi tersimpannya artinya yang sebatas itu, maksudnya misalkan formulir 1.1.1.2 kan udah kesimpan, artinya kalau sudah kesimpan kan dia akan membuka ke formulir 1.3 gitu kan, berarti yang 1.2 dan 1.1 kan udah kesimpan, berarti yang belum kesimpan misalkan waktu trouble itu di 1.3, berarti yang 1.3 belum kesimpan gitu Pak Nuzran, logikanya gitu sih. Kan untuk membuka sampai formulir berapa itu kan harus kesimpan dulu, baru membuka formulir berikutnya. Kira-kira itu Pak, kalau saya belum pernah punya pengalaman ngisi online. Karena yang paling gampang menurut saya ya, kalau online biasanya saya anak saya ikutan school from home itu ada ujian pakai Google Form. Jadi kalau misalnya udah jawab, saya bilang sama dia, copy jawabannya, taruh di Word. Copy jawabannya taruh. Jadi begitu hilang, tinggal copy paste saja, balikin dari Word ke form Google-nya. Mungkin itulah kira-kira ini ya triknya ya. Cuman kalau Five online tidak bisa, ya istilahnya nggak banyak yang kita ketik Pak Nuzran. Yang diketik tuh hanya judul kegiatan itu aja sih. Terus ke bawahnya kan tinggal milih-milih gitu. Jadi mungkin memang ya kalau memang belum kesimpan ya berarti harus mengulang untuk bisa mengisi. Sebenarnya nggak harus. Kalau yang pengalaman saya yang Five online itu, misalkan saya mau ngisi yang form langsung loncat misalkan, boleh aja. Cuman kan kalau kayak gitu kan takutnya kelewat ya form yang sebelumnya. Itu saya masih bisa juga. Tapi kan itu tidak merupakan hal yang bagus ketika kita lompat-lompat gitu. Maksudnya, oh saya mau yang 1.1 habis 1.1, 1.7 1.6 itu, terus nanti saya 2.1 itu malah jadi bingung. Jadi mungkin harus runut dan kalaupun memang tidak tersimpan ya saran saya tetap harus ngisi lagi, dan ngisinya nggak terlalu susah yang waktu hard copy sih Pak Nuzran menurut saya. Jadi it's okay kalau nulis lagi, maksudnya ngulang lagi ngisinya. Mungkin itu Pak Zanuar Yoga Pradana. Ya. Jadi ini mungkin saya gabung aja pertanyaan Pak Yanuar Yoga Pradana. Kemudian Pak Hadi Supriyadi gitu ya. Kemudian ini ya itu dulu deh kira-kira saya gabung.
Jadi pertanyaannya kira-kira gini, apa tentang bagaimana kita menentukan BK ke arah BK mana kita mau mengajukan FAIP gitu kan ya. Gitu. Jadi sebagai tambahan informasi dari pelengkap Bu Sylvie tadi, saya di chat room sudah upload itu peraturan pemerintah tentang keinsinyuran. Nah, di sana kemudian ada standar baku kompetensinya. Jadi kalau misalnya teknik apa itu nanti apa aja gitu kan. Teknik apa itu apa aja. Nah, nanti di mirror ke PI-nya itu kayak gitu saya kemarin mengerjakannya Bapak-bapak. Terus ke Bu Sylvie mungkin ini lebih tepat karena udah Asian Engineers gitu ya. Dari Pak Andri Sastrawan, Andi kayaknya. Bu Sylvie setelah memperoleh IPM dan berkeinginan untuk Asian Engineering, apakah sertifikasi kembali? Kira biayanya berapa? Ya. Itu dari Pak Andri. Ya. Silakan Bu Sylvie. Ya, makasih Pak Nuzran. Pak Andri, IPM-nya masih berlaku apa tidak? Kalau IPM, artinya SIP itu kan berlaku 5 tahun. Kalau itu masih dalam kurun waktu 5 tahun, kemudian memperoleh ASEAN, ya ASEAN-nya yang berlaku seumur hidup. Tapi kalau IPM-nya tetap update lagi, Pak. Jadi setelah 5 tahun tetap kita ngajuin lagi namanya tadi yang CPD tadi itu. Jadi datanya kita masukkan logbook yang misalnya rekam jejak kinerja kita yang selama setelah jadi IPM sampai saat ini itu kita ajukan lagi ngisi FAIP lagi, Pak. Jadi istilahnya untuk pemutahiran. Jadi tetap harus mengisi kembali untuk mendapatkan, misal Pak Andri pengennya jadi IPU misalkan, ya itu tetap harus mengupdate datanya. Jadi tergantung IPM-nya sudah berapa tahun. Kalau IPM 5 tahun. Jadi kalau misalnya Pak Andri sekarang masih IPM terus berkeinginan untuk ASEAN, ya ASEAN memang syaratnya IPM, Pak. Jadi syarat utama untuk mengajukan ASEAN Engineer itu kita mendapatkan SIP-nya di level IPM. Untuk biayanya dalam dolar memang saya lupa, kurang lebih $250 apa ya. Sudah untuk seumur hidup. Jadi itu mungkin jawaban dari saya, Pak Nuzran. Oke, terima kasih Bu Sylvie. Bu Direx, apakah kita masih punya waktu karena Ibu jadi timekeeper? Yang kira-kira masih panjang kan? Ya, ada pertanyaan. Silahkan Pak, mungkin kita pertanyaannya banyak di sini gitu ya. Kan kemudian kami mengajari bapak-bapak atau kami juga minta bapak-bapak juga buka referensi lainnya gitu. Lebih mudah gitu kan, ternyata kami anggap lebih mudah mungkin, atau jalannya bapak mungkin ternyata harus berliku-liku dikit gitu ya. Nah, nanti tolong buka juga Pak Zulham, mungkin tadi jawabannya sudah di ini ya, mengenai pilihan kompetensinya ya. Nah, ini yang saya mau dari tadi nih, saya mau minta tolong ke Bu Sylvie. Dari Pak Hadi Supriyadi, Pak, bukankah Bu Silviana, tapi ngomongnya Pak gitu. Pak, bukankah untuk asosiasi keinsinyuran bukan hanya PII, ada juga PP, ATAKI, dan lain-lain. Apakah ada perbedaan kualifikasi antara asosiasi PII dan asosiasi keinsinyuran lainnya? Terima kasih penjelasannya. Kira-kira kalau saya nggak terlalu paham, karena kalau saya baca undang-undang insinyurnya saya langsung PII lah gitu. Kalau saya gimana Bu Sylvie? Iya, sama Pak Nuzran, itu bukan ranah saya takut salah. Cuman kalau tadi yang saya dapatkan, informasi yang dapatkan dari PII, itu memang ada di slide saya yang pertama, mungkin Pak Nuzran bisa di... Saya, ya. Mungkin Bu Sylvie yang ini. Saya ini tolong Bu Direk diperkenalkan ke... Oh, Bu Desi ya? Iya, dia Bu Sylvie ini. Kan udah langsung share screen kali. Bu Desi, slide saya masih nongol di ini. Mohon bantuan.
Ya, mungkin ini ya. Cuman bagaimana ini bisa nyambungnya itu bukan ranah saya takut salah. Jadi mungkin ini saya hanya memberikan informasi bahwasanya memang sedang diproses ketika kompetensi yang ada dari BNSP, LSP gitu ya. Itu misalkan LPJK gitu ya. Ini yang akan dilebur untuk bisa dinilai oleh majelis penilai. Tapi bentuknya seperti apa itu mungkin saya belum bisa mengatakan karena saya belum mengetahui informasi itu. Mungkin itu Pak Nuzran jawaban saya. Jadi memang ada upaya ke sana. Ini kalau kita lihat di sini kan ada yang sedang diproses ketika kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP, sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP misalnya seperti itu yang bisa diakuisisi atau dimasukkan dalam penilaian di majelis penilai. Mungkin itu Pak Nuzran. Oke, buat Pak Hadi mungkin itu dulu ya jawabannya ya, karena ya ini harusnya ditanyakan juga ke PI langsung gitu kan. Ya. Ini kan mungkin ranahnya di sana. Ya, ranahnya mungkin kalau saya ranahnya hanya menjelaskan trik-trik aja yang trik-trik untuk mengisi vibe gitu, misalnya biar nggak decline atau gimana, mungkin itu sih. Oke, mungkin kayak dulu Bu Sylvie hanya tip and trick lulus UMPTN, tapi bagaimana UMPTN-nya kita tanya ke Kemendikbud gitu ya. Nah, ini Pak Hari Baitana gitu ya. Apakah ada penyetaraan tingkat insinyur profesional di PI secara langsung jika telah memiliki profesional engineer atau chartership internasional? Mungkin Bu Sylvie bisa nyambung itu tadi ini ya. Iya, sama. Mungkin saya jawabnya hanya sama Pak Nuzran. Jadi mungkin itu juga bukan ranah saya untuk menjawab, tapi memang sudah ada arah ke sana. Ini kan ada di sini nih. Ya kan, certified apapun bentuknya dari internasional misalkan itu memang bisa dilebur nanti akan dinilai oleh majelis penilai. Itu bisa ke arah sana. Cuman saya tidak bisa menjawab iya atau tidak, saya karena bukan wewenang saya, karena saya hanya membawakan di sini adalah dari hasil analisa mengisi vibe itu triknya seperti apa. Mungkin itu Pak Nuzran. Jadi saya membatasi diri. Kalau saya rewarding kemudian pertanyaannya, jika kemudian kita ngikut PI ini gitu ya, ikut PI ujian untuk masukin pipe, saya punya misalnya sertifikasi internasional, gitu. Jadi saya bilang dari Pinor, gitu kan. Nah, apakah bisa menjadi referensi, gitu kan ya? Referensi di penilaian pipe atau enggak? Mungkin saya rewarding kayak gitu deh. Nah, kira-kira gimana Bu? Di Vibe kita udah certified nih, gini kita tuliskan. Itu kira-kira jadi di PQR itu dapat nilai nggak? Itu kita lihat di sertifikatnya ya. Tidak muncul ada itu Pak. Formulir yang terkait misalkan kompetensi sertifikat yang dipunyai itu nggak ada. Tidak muncul. Oke, kalau saya kemarin saya sebutkan aja saya punya ini. Pak, bapak-bapak ibu majelisnya yang ngangguk-ngangguk aja udah gitu nilai. Saya nggak tahu dinilainya berapa. Itu mungkin di lampiran ya Pak Nuzan. Itu di lampiran yang tadi loh saya sebutkan, kan ada dua lampiran yang harus diisi ya. Ada yang satu juga tergantung BK-nya. BK-nya menginginkan lampirannya hanya satu atau dua. Ya kadang kan yang pertama misalkan tadi yang pengalaman kerja yang sangat satisfied, yang misalnya berkesan, kemudian yang kedua additional value yang kita miliki itu apa, mungkin bisa dijelaskan di situ. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan terhadap sertifikat yang kita punyai, kompetensi sertifikat lain yang kita punya bisa kita expose di situ. Tapi kalau di formulir 5-nya tidak ada yang khusus terkait dengan kompetensi sertifikat certified kompetennya nggak ada. Oke, pertanyaan lah ini mungkin perlu diingatkan kembali gitu. Pak Yanuar Yoga Pradana, Bu Sylvie, mungkin saya kurang menyimak tadi untuk mendapatkan ASEAN Eng, apakah persyaratan harus punya STRI? Kayaknya
PM doang nggak? Iya, nggak perlu Pak Januar. Jadi bagi yang belum punya IR, tapi sudah punya SIP minimal IPM bisa mengajukan ASEAN Eng. Jadi saya mengajukan ASEAN Eng itu belum lulus di PSPPI Undip saat itu. Jadi tetap mendapatkan. Nah, ini saya juga barusan dapat info lah dari kawan yang lagi ngambil ASEAN Eng. Jadi di form pengisian itu, gitu kan ya, ada referral. Nah, referral itu ternyata harus orang yang punya SIP katanya. Nah, jadi saya dimasukkan sebagai referral. Nah, tip dan triksnya katanya gitu kan ya, masing-masing untuk ASEAN Eng itu bisa ngambil orang yang lebih tinggi atau sesama IPM join gitu ya, referralnya siapa gitu. Itu dari kawan yang lagi sedang ngambil ASEAN Eng. Ya, bisa seperti itu. Itu dilihat di formnya aja, Pak Januar. Formnya yang dipunyai seperti apa? Nanti kita bantu untuk pengisian. Mungkin Pak Januar ini yang posisi di PSPPI Undip kalau nggak salah ya. Iya kayaknya sih. Nah, ini Pak Muhammad Mustafa, Bu Silvi boleh minta telepon kontaknya nggak Bu? Ya silakan nanti dijawab sendiri Bu ya. Bisa Pak, bisa, siap. Saya di PPT-nya nggak ada ya itu ya. Tapi bisa Pak. Siap. Jadi kalau Bu Silvi itu saat ini menjadi dosen pengajar di Undip, TK Undip, dan juga bagian dari PSPPI Undip. Ya. Mungkin Bu Desi sepertinya sudah hampir semua dibacakan atau ada yang belum silakan mengingatkan kembali gitu kalau ada yang belum dibacakan pertanyaannya. Kelihatannya sih ya sudah dibacakan semua ya. Kalau saya scroll up ke atas semua, Pak Nuzran. Bagaimana nanti kalau masih ada lanjutan atau bisa mengirimkan pertanyaan kemana atau melalui sekretariat mungkin ya. Kalau ada yang ini bisa aja mungkin dijawab ya. Jadi mungkin gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa dijawab atau pertanyaan yang kelewat atau udah di ujung baru ingat, sekretariatnya IAHMI gitu ya. Sekretariat IAHMI. Dan lebih enak kayak gini Bapak Ibu, mungkin yang belum jadi anggota IAHMI itu lebih baik jadi anggota IAHMI gitu. Jadi kita punya link komunikasi yang lebih lancar gitu. Jadi yang jelas begitu terdaftar anggota IAHMI mungkin responnya bisa nanya kiri kanan. Itu nggak susah kok jadi anggota IAHMI. Itu aja. Kira-kira gitu ininya dari kami ya, dari Bu Silvi dan dari saya sebagai moderator. Bu Yulita sudah bilang di chat pertanyaannya bisa dikirim ke form yang akan dikirimkan setelah acara. Nah, baik. Iya. Oke, kira-kira saya kembalikan. Terima kasih dulu ke Bu Silvi. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Nuzran, matur nuwun. Biasanya kalau Bu dosen ngajar itu saya kasih coklat Bu biasanya. Ya karena jauh, mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah atau kekurangan saya, namanya juga manusia, Nggih. Bu. Nah, ini juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sekian dari kami ininya sharingnya. Dan next sharingnya masih juga nanti akan seputaran ini gitu ya, seputaran bagaimana masih ada topik seputaran bagaimana kita jadi punya sertifikasi profesional. Itu masih ada topiknya nanti akan diumumkan oleh sekretariat gitu kan ya. Dan series of webinar ini juga macam-macam nanti ini bentuknya. Dari kami proses, departemen proses, bidang proses, ada beberapa lagi gitu kan ya, webinar mengenai hal-hal teknis. Dari bidang-bidang lain juga seperti itu. Nanti diumumkan, itulah kalau misalnya bisa jadi anggota, Bapak dan Ibu dapat 11 WA biasanya. Itu saja, kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang tentunya kami tidak sengaja gitu ya. Dan kemudian saya akan kembalikan ke Bu Direktur Eksekutif untuk wrap up semuanya. Terima kasih. Mundur aja Pak ya.
Ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan Bu Silviana atas sharingnya yang sangat detail saya pikir ya, karena waktu pertama kali kita mendengarkan itu waktu itu dari PII. Nah itu kan mungkin tataran globalnya gitu ya, kenapa perlu sertifikasi dan sebagainya. Tapi hari ini kita sudah melihat vibe itu seperti apa sih, karena memang waktu itu dimention bahwa di kepengurusan ini sudah mulai transisi ke vibe online dan kelihatannya jadi agak lebih mudah ya kalau begini. Maksud saya dibanding kita mengerjakan yang haropi yang seperti dulu gitu. Baik, Pak Daru, apakah ada kata penutup? Masih muted Pak Daru? Terima kasih Bu Desi. Kita telah menerima sharing yang sangat detail nih dari Pak Nusran dan Bu Silviana. Ini luar biasa, Bu Silviana ini memang kalau dosen menjelaskan itu seperti kata Pak Nusran, tahap bertahapnya sistematis dan mungkin sangat lengkap itu. Kita harap kita semua yang tergabung dalam IAFMI ini bisa mengambil manfaat dari ini dan segera kita menentukan sikap apakah kita mau mengambil sertifikasi ini atau tidak. Semuanya tergantung dari diri kita. Tapi yang jelas seperti disebutkan tadi bahwa sertifikasi ini sesuatu yang wajib dan akan pada saatnya nanti apabila sudah menjadi satu hal yang harus diterapkan secara legal akan berpengaruh bagi kita semua, dari cara kerja kita, dari legalitas dari apa yang kita kerjakan dan sebagainya. Tadi dari para peserta juga banyak sekali pertanyaan. Terima kasih semuanya. Seperti disinggung oleh Pak Nusran, mendatang akan ada banyak webinar dari IAFMI yang kita tujukan untuk membangun semangat kebersamaan kita yang tergabung dalam IAFMI, kemudian meningkatkan profesionalitas kita, dan menyumbangkan pengetahuan kita untuk kemajuan migas di Indonesia ini, baik dari sisi hulu maupun dari sisi hilir. Karena memang IAFMI ini tidak hanya terdiri dari insan hulu migas, tapi juga dari hilir migas. Baiklah, terima kasih semuanya. Waktu kami kembalikan ke Bu Direk. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daru. Mohon para Bapak dan Ibu jangan live out dulu. Kita coba akan foto bersama ya untuk dokumentasi. Seperti biasa. Silakan dihidupkan videonya, yang ingin menghidupkan videonya silahkan. Nanti akan ada aba-aba, jadi karena ini cukup banyak pesertanya, tadi sampai total 60. Saya akan kasih aba-aba dan akan ada beberapa shot berarti ya, karena ada beberapa page ini ya, ada 3 page, jadi mohon bersabar. Ya, silahkan, saya tunggu sebentar, masih ada yang sedang memakai maskernya. Baik, mohon melihat ke ini, ke kamera ya. Silahkan dari tim sekretariat untuk di screenshot. Ya, Oke. 1. Ya, Bapak Ibu siap-siap ya. Ini ada layer. Yang pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Yang kedua. Yang kedua, baik. 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga, siap, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Yulita. Ya. Akhirul kalam, saya menyampaikan terima kasih atas antusiasme rekan-rekan semua. Bagi yang memang berminat untuk bergabung dengan IAFMI, silakan nanti menghubungi langsung dengan sekretariat kita ya. Insya Allah kita akan selalu hadir dengan topik-topik yang menarik. Ya, walaupun terpisah dengan pandemi, tapi insya Allah untuk meningkatkan knowledge
sharing session semacam ini akan selalu kami lakukan secara berkala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.